pada saat penentuan IQ responden ini, Prof, itu apakah sudah diperoleh sebelumnya atau kita sendiri yang akan melakukan tes IQ gitu, Prof? Karena pada saat siswa sudah diberi pelajaran atau diberi suatu materi, itu memang tidak signifikan hasilnya terhadap pengaruh IQ seperti ini, Bro. Terima kasih, Bro. Ya, tadi dengan asumsi bahwa kovariat itu tidak berubah nilainya, tidak berubah secara signifikan nilainya sepanjang eksperimen, ya nilai kovariat itu sebenarnya pada prinsipnya bisa diukur di mana saja, di awal, di tengah, di akhir gitu. Tapi kalau dilakukan di awal juga saya kira lebih baik gitu. Jadi sebelumnya apa namanya? Kalau di awal keuntungannya Bapak Ibu bisa juga nanti mempertimbangkan kalau memang IQ-nya bervariasi lalu ingin diperhitungkan pengaruhnya ya pakai kovariat. Tapi kalau IQ-nya dalam satu kelas hampir sama semua ya nggak perlu lagi Pak analisis kovariat apa IQ sebagai kovariat. Pak, mungkin silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang konsep nanti kalau yang ya siapa awal saja di pertanyaan silakan. Nanti Bapak Ibu setelah ini filenya saya posting di grup WA lalu silakan Bapak Ibu semuanya mencoba. Langkah-langkahnya dibuat tadi sudah ada tinggal ngikutin aja gitu. Izin bertanya, Prof. Ya. Kalau penelitian pendidikan itu kan memang umumnya eksperimen gitu kan, menguji pengaruh suatu model terhadap katakanlah hasil belajar gitu. Nah, saat ini penelitian pendidikan itu kebanyakan judulnya pakai kata-kata ditinjau, Prof. Misalkan pengaruh model PBL terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari kemampuan awal matematis. Seharusnya kan berarti kemampuan awal matematis itu kan sebagai kovariat gitu. Tetapi saya melihat berbagai deskripsi itu pakainya analisis faktor begitu ya, yang ANOVA 2 begitu. Nah, sebenarnya salah atau tidak, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan judulnya itu sama, pengaruh model PBL terhadap hasil matematika ditinjau dari self efficacy gitu. Dengan asumsi mereka punya teori bahwasanya ada pengaruh gitu self efficacy terhadap hasil belajar gitu, sehingga tepat ketika dia membuat judul itu pengaruh model terhadap hasil belajar ditinjau dari self efficacy. Nah, kebanyakan juga saya melihat mahasiswa itu kebanyakan menggunakan ANOVA two-way gitu, bukan analisis kovariat. Sebenarnya mana yang benar sih, Prof? Ya, baik. Dua-duanya boleh, Ibu. Tergantung tujuan penelitian kita. Kalau misalnya tadi kita punya data kemampuan awal. Kalau tujuannya kita ingin membandingkan apakah anak-anak yang kemampuan awalnya tinggi, rendah, sedang, atau tinggi dan rendah itu nanti hasil belajarnya beda atau tidak gitu, ya silahkan pakai ANAVA biasa, Bu. ANAVA 2 faktor, ada metode, ada kemampuan awal. Redaksi judulnya saya nggak terlalu paham apa pakai kata ditinjau atau pakai kata apa gitu, silahkan lah. Tapi kalau kemampuan awalnya mau dipakai sebagai pengontrol, sebagai kovariat, maka ya judulnya jangan ditinjau, tapi dengan mengontrol gitu. Ya, gitu. Jadi dua-duanya boleh, tergantung tujuan penelitian kita apa. Kemampuan awalnya apakah akan dipandang sebagai kovariat ataukah akan dipandang sebagai apa namanya faktor, silahkan saja. Tidak ada yang salah. Berarti tadi yang self efficacy itu ditinjau sebagai faktor, berarti betul ya Pak ya, pakai ANOVA 2 gitu. Boleh, bukan betul. Ya. Ya betul juga, boleh. Baik, Prof. Terima kasih. Kan kalau kita melakukan eksperimen di kelas misalnya mengajar gitu kan,
Itu biasa kita nyebutnya penelitian kuasi eksperimen gitu ya Bu ya, karena nggak bisa mengontrol faktor-faktor yang lainnya gitu. Beda dengan penelitian laboratorium, kita bisa mengontrol tekanan, kita bisa mengontrol suhu gitu. Kalau itu kan yang benar-benar eksperimen yang ketat murni gitu. Nah kalau kuasi eksperimen ya salah satu cara mengontrol melalui kovariat ini ya. Kovariat itu sebagai salah satu cara untuk mengontrol pengaruh variabel yang lain gitu. Karena kita nggak bisa buat tetap gitu kan. Kita nggak bisa membuat IQ-nya semuanya sama atau kemampuan awal dari seluruh siswa sama kan, kita nggak bisa buat seperti itu. Kan pasti variasi ya. Kita buat aja sebagai kovariat itu sebagai cara kita mengontrol. Cukup mungkin Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya posting ya Bu ya, di Bapak Ibu ya, di grup WA, file tadi, saya save dulu. Save. Dan, bentar. Sudah saya kirim di grup WA, silahkan Bapak Ibu mencoba ya. Kalau ada kesulitan yang nanti silahkan bisa disampaikan lewat grup WA juga. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mohon maaf ini saya akhiri ya Bu ya, Bapak Ibu tinggal berlatih ya. Siap. Bu Binta, Bu Binta masih mau di sini atau mau izin juga? Saya mau izin. Iya, silakan Prof. Iya, saya izin keluar ya, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Kalau misalnya ada yang mau disuruh presentasi atau memperagakan, monggo silakan. Ya, maaf, untuk minggu depan jadi luring, Prof. Minggu depan jadi luring. Saya mau menjelaskan tentang conjoint analisis karena itu menurut saya penting itu. Ya, baik, Prof. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Saya izin keluar. Baik, terima kasih, Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, maaf untuk Mbak Siska, untuk minggu depan berarti tolong meminta ruangan ya. Ya, baik. Sepertinya tetap jam 8, tidak setengah 8 begitu. Terus tadi mungkin yang untuk Ibu Mayu yang ditanyakan itu variabelnya menjadi beda. Yang satu variabelnya menjadi variabel kontrol. Kalau yang terpisah, jadi kemampuan awal itu bisa jadi tinggi, rendah, sedang, maka itu dia statusnya sebagai variabel moderat begitu. Jadi mengapa pakai ANAVA 2 faktor yang ada interaksi? Karena memang di bagian variabel yang kalau misalnya dia sebagai variabel kontrol, maka kemampuan awalnya itu fix saja gitu. Tetapi kalau memang dipilah menjadi tinggi, rendah, sedang dan kemudian mau kita bandingkan, maka posisinya dia di dalam teorinya nanti itu sebagai variabel moderat dari kita begitu. IQ pun sebenarnya bisa. Jadi kalau fix kalau menjadi variabel kontrol tidak diubah-ubah
dari awal sampai akhir, tetapi yang dipilah adalah justru IQ tinggi rendah sedang begitu, atau self efficacy tadi ya, tinggi rendah sedang, maka posisinya variabel tadi menjadi variabel moderat. Jangan dicari interaksinya, biasanya memang seperti itu. Gitu aja mungkin tadi tambahannya Bu Mayu, bahwa yang dikatakan boleh oleh Prof. Suyono tadi adalah ya memang tergantung dari keinginan penelitinya mau membuat apa. Jadi boleh memang, bukan benar atau salah, tetapi boleh atau tidaknya begitu. Nah, terus tadi sebenarnya mungkin karena sudah dikirim ke Prof. Suyono, sebenarnya tadi di file terakhir yang ada tulisan faktor 1, faktor 2, saya penasaran saja kalau ke bawah itu sebenarnya faktor 1 dan 2 hanya kelihatan angka 1 saja kan, tapi mungkin di situ akan ada variasi di bagian bawahnya, dan kita sekarang sudah sama-sama terima filenya begitu. Saya pamit juga, silakan bekerja sendiri-sendiri Bapak Ibu, dan Mbak Hairunisa mungkin nanti ada saya WA sedikit untuk tentang yang ICR kemarin, begitu ya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. wabarakatuh.